Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan keluasan hati kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang konsep dakwah kita, dakwah Islamiyah. Kenapa? Karena fenomena saat ini di mana kita berada dalam situasi bulan yang penuh dengan kenangan, di mana 15 abad yang lalu, bulan Rabiul Awal, Nabi akhir zaman, panutan kita, ya, yang sangat revolusioner, telah menunjukkan jalan yang terang bagi umat manusia. Itu Nabi Muhammad SAW dilahirkan di muka bumi ini. Sehingga pada bulan ini umat Islam mengenang bagaimana perjuangan Rasulullah SAW ketika berdakwah, mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Namun demikian, ternyata pada bulan yang sangat mulia ini, betapa kita sangat miris diberikan tontonan, diperlihatkan tontonan di depan kita, di negara kita. Banyak orang yang kemudian mengatasnamakan agama, mengatasnamakan dakwah, bahkan dengan baju dan uniform yang boleh dikatakan sangat sempurna, dengan jubah, dengan sorban, dan dengan pakaian yang kemudian itu berbeda dari orang kebanyakan bangsa Indonesia. Namun ketika menyampaikan dakwahnya, ternyata penuh dengan cacian, hujatan, makian, dan lain sebagainya. Dakwah mengatasnamakan syariah, agama Islam yang mengatakan katanya ikut Rasulullah SAW dengan uswatun hasanahnya. Namun dalam prakteknya ternyata menurut saya jauh dari uswatun hasanah, jauh dari akhlakul karimah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita mencoba untuk mengkaji bersama sebetulnya hakikat dakwah dan bagaimana cara berdakwah yang dianjurkan dalam Al-Quran yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dan itu mestinya diikuti oleh umatnya ketika berdakwah. Ikhwani rahimakumullah. Dakwah itu adalah isim masdar dari da'a yad'u da'watan, yang artinya secara lughawi itu berisi tentang panggilan, ajakan, dan seruan. Jadi kalau ada orang yang memanggil-manggil, itu ya secara bahasa artinya dakwah. Orang yang menyuruh untuk mengajak sesuatu, untuk melakukan sesuatu, itu juga dakwah. Ya, begitu pula ajakan-ajakan tertentu itu juga dakwah. Namun ini yang dimaksud adalah secara istilahi, yaitu satu kegiatan tertentu di mana di dalamnya itu mengandung panggilan, ajakan terhadap pihak tertentu, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdasarkan atau untuk melakukan sesuatu berdasarkan akidah, syariah, dan akhlakul karimah. Jadi satu kegiatan yang berisi ajakan, seruan, ya, panggilan terhadap pihak tertentu untuk melakukan satu perbuatan, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berdasarkan akidah, berdasarkan syariah, dan berdasarkan akhlakul karimah. Ya.
Itu konsepnya. Jadi ada dasarnya akidah, syariah, sesuai dengan agama, dan ingat berdasarkan akhlakul karimah. Jadi kalau ada orang yang berdakwah tidak berdasarkan akhlakul karimah, maka lepas dari konsep pengertian dakwah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, karena ajakan, seruan untuk melakukan satu kebaikan itu banyak dilakukan oleh banyak orang, maka untuk agama Islam biasanya disematkan atau ditambahkan ada kata-kata Islamiyah, sehingga ada namanya dakwah Islamiyah. Orang yang berdakwah mengajak-ngajak dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Bagaimana konsepnya dalam Al-Quran? Marilah kita coba untuk melihat dalam surah Ali-Imran, ayat 104 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian itu satu umat, golongan umat yad'una ilal khairi, yang terus-menerus mengajak kepada satu kebaikan, yang mengajak kepada al-khair dan memerintahkan yang ma'ruf serta melarang yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Konsep amar ma'ruf ini, amar ma'ruf nahi mungkar ini banyak dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya adalah dalam Ali Imran ayat 110 juga dikatakan, kenapa kok kemudian umat Nabi Muhammad SAW itu mempunyai perintah, tanggung jawab untuk senantiasa ya'muruna bil ma'ruf, karena apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Jadi kalian, kita semua sebagai umat Rasulullah SAW itu khairu ummah, sebaik-baik umat di antara umat yang pernah diturunkan Allah SWT di muka bumi ini. Ya. Di mana mempunyai satu aktivitas yang harus dilakukan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ketika berdakwah, maka kita yang memerintahkan, mengajak-ngajak, nah seandainya ahlul kitab, orang-orang yang beragama lain itu beriman, lakana khairul lahum, niscaya itu adalah kebaikan bagi mereka. Ya. Namun demikian ditegaskan bahwa minhumul mu'minun wa aktsarumul fasikun. Jadi ya, di antara mereka ada yang beriman, ada yang mengikuti ajakan kita, tetapi wa aktsaruhumul fasikun. Kebanyakan mereka itu adalah fasik, tidak beriman kepada Allah SWT, tetapi justru banyak melakukan kerusakan. Gambaran orang yang beriman itu mestinya saling mengasihi dan merupakan satu sahabat, satu sama lain saling mengingatkan. Sehingga dalam At-Taubah 61 dikatakan, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Kita berangkat dari ayat yang terakhir, dari kata yang terakhir. Ulaika sayarhamuhumullah. Bahwa Allah SWT itu akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu pertama, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Seandainya orang-orang yang beriman, mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, itu ba'duhum awliya'u ba'd. Antara satu dengan yang lainnya itu saling mengasihi. Ya. Menjadi kekasih bagi yang lain, menjadi penolong bagi yang lain. Tetapi seandainya antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain kok berpecah, saling menghina, saling mencaci, membuka aib, maka tidak akan mendapatkan rahmat Allah SWT.
Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sesudah saling mengasihi, saling menyayangi, menjadi penolong antara satu dengan yang lainnya, juga ada satu aktivitas yang harus dilakukan, saling mengingatkan, yaitu ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang baik dan memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Tidak cukup sampai di situ, tetapi ada aktivitas yang harus dilakukan. Wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'unallaha wa rasulah. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu syarat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pengen mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang mukmin, maka harus satu, saling mengasihi, menjadi penolong bagi yang lain. Yang kedua, mau amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, melakukan sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika berdakwah pun harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu baru akan mendapatkan rahmat dari Allah. Bagi orang-orang yang beriman, mukminin, mukminat, seandainya tidak mau melakukan hal-hal yang ada, yaitu tidak mau saling mengasihi, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tidak melaksanakan sholat, tidak menunaikan zakat, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka di sini Allah mengakhiri ayatnya, innallaha azizun hakimun. Ada kata-kata aziz, ada kata-kata hakim. Allah maha perkasa lagi bijaksana. Azizun, perkasa, biasanya diperlihatkan kepada orang yang membangkang. Ya, ketika ada orang yang membangkang, maka ketika saya seumpama itu kemudian protes kepada seseorang, maka orang tersebut biasanya akan memperlihatkan kekuasaannya. Ini loh, saya itu orang yang berkuasa, jangan macam-macam loh ya. Nah, ini Allah pun memperlihatkan keperkasaannya bagi siapa? Orang yang tidak mematuhi Allah SWT. Sementara Allah memperlihatkan sifat hakim, bijaksananya bagi siapa? Orang mukmin mukminat yang mau saling mengasihi, mau saling menolong, amar ma'ruf nahi mungkar, mau melakukan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini kata-kata atau kalimat amar ma'ruf nahi mungkar banyak sekali dalam Al-Quran. Namun kita kembali lagi kepada ayat yang pertama, ya, pada surah Ali Imran ayat 104 ini, ya, bahwa ada kata-kata yad'una ilal khairi. Yang pertama adalah yad'una, bahwa konsep kita ketika mengajak kepada orang lain itu adalah dengan menggunakan yad'una. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ini adalah ajakan, seruan, panggilan seseorang kepada pihak lain, panggilan satu kelompok kepada pihak lain untuk apa? Ilal khairi. Yang pertama adalah al-khair. Khair adalah kebajikan yang dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama, Al-Quran mengajarkan nilai-nilai, ya, yang baik. Nah, nilai-nilai tersebut ada yang memang bersifat universal, abadi, ya, selamanya, kapanpun, dan ada nilai yang bersifat lokalitas, temporal, ya, dan bisa saja antara satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda. Nah, kalau nilai-nilai kebaikan yang bersifat abadi, universal, kapanpun, dimanapun, untuk siapapun, itu adalah nilai-nilai yang dalam hal ini dikatakan namanya al-khair, atau kebaikan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ajakan kepada kebaikan, ya, ajakan kepada Al-Quran, kepada Sunnah Rasulullah SAW untuk melaksanakan agama itu menggunakan kalimat yad'una, ya, da'ayatu, ingatan, ajakan, panggilan, sehingga bukan satu tindakan yang kasar, tetapi hendaklah dilakukan secara persuasif. Ya, karena apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam hal agama. Di samping itu,
menggunakan kata-kata yad'una fi'il mudhari'. Ini menunjukkan bahwa siapapun orangnya yang sudah berilmu pengetahuan, apalagi yang belum, ketika ia tidak mencoba mengasah pengetahuannya, tidak mengamalkan pengetahuannya, maka suatu ketika pasti pengetahuannya akan berkurang. Bahkan kemungkinan pengetahuan itu akan hilang dari dirinya. Begitu pula ketika al-imanu yazidu wa yanqus. Iman terkadang naik, terkadang turun. Maka perlu ada yang mengingatkan. Sehingga menggunakan fi'il mudhari' di sini yad'una, terus menerus mengajak, mengingatkan, ya, memanggil seseorang untuk apa? Melakukan segala sesuatu agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka dakwah ini dilakukan terus-menerus, tidak hanya tentatif, hanya waktu sudah selesai. Enggak, terus-menerus mengingatkan, ini kewajiban, ya, kepada kita semua. Ya, makanya setiap Jumat ada dakwah. Kapanpun ada yang mengingatkan dan lain sebagainya. Apalagi banyak dakwah di antara kita semua. Nah, ini kepada ilal khair. Nah, setelah mendahulukan al khair, maka ada ya'muruna bil ma'rufi. Memerintahkan bil ma'ruf. Al ma'ruf adalah adat istiadat, nilai-nilai, norma-norma yang bersifat lokalitas, yang bersifat temporal, yang diakui dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu dianggap satu hal yang baik. Ini adalah ma'ruf, ya. Jadi sesuatu yang dianggap baik dan disepakati bersama oleh masyarakat tertentu, ini adalah ma'ruf. Adat istiadat termasuk juga dalam kategori ma'ruf. Makanya temporal, ya, lokalitas, ya. Apapun adat istiadat tersebut, ya, baik yang baik maupun yang jelek, ketika itu dianggap baik oleh satu masyarakat tertentu, maka itu dikatakan ma'ruf. Namun demikian perlu digarisbawahi, kedudukan kalimat ma'ruf, ya, sesudah kalimat khair, ini menunjukkan bahwasanya al-ma'ruf yang diperbolehkan dalam Islam, adat istiadat yang ada dan diperbolehkan dalam Islam, yang dianggap baik oleh masyarakat tertentu dan itu diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak boleh bertolak belakang dengan al-khair. Jangan sampai al-ma'ruf itu lebih didahulukan daripada al-khair. Al-ma'ruf yang boleh itu dasarnya adalah al-khair. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau ada adat istiadat tertentu yang ternyata di situ bertolak belakang dengan al-khair, maka tidak diperkenankan. Tapi kalau ada adat istiadat, budaya dan lain sebagainya yang tidak bertolak belakang dengan al-khair, bahkan ada dasarnya dalam al-khair, maka itu boleh dilakukan. Makanya ini perintahnya adalah bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik, sesuai dengan adat istiadat budaya di mana masyarakat itu berada. Meskipun yang namanya lokalitas, adat istiadat, temporal bisa berubah sewaktu-waktu, bisa juga antara satu masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lainnya itu berbeda. Ya. Begitu pula wa yanhauna 'anil munkar, melarang suatu hal yang mungkar. Mungkar ini juga sesuatu yang dianggap tidak baik, ya, sesuatu yang dianggap jelek oleh masyarakat dan ditolak keberadaannya. Namun kemungkaran ini otomatis juga harus didasarkan kepada al-khair. Tidak hanya kemudian ditolak saja, tidak boleh. Nah, salah satu contoh al-ma'ruf yang kemudian bertolak belakang dengan al-khair, ya, contoh adat istiadat budaya ketika pernikahan, seumpama ada midodareni atau mandikan calon manten. Nah, ini ada adat tertentu di daerah tertentu. Nah, ini kemudian dimandikan di depan umum dengan menggunakan baju yang kemudian kemben, ya, sedikit terbuka. Ini ma'ruf bagi masyarakat tertentu. Tetapi itu kan bertolak belakang dengan al-khair karena membuka aurat di depan
orang lain. Maka ma'ruf yang seperti itu tidak diperkenankan. Begitu pula sesuatu yang mungkar, ya, itu juga tidak diperkenankan. Namun demikian, terkadang sesuatu yang ma'ruf itu ketika sedikit, ya, akan berubah menjadi sesuatu yang mungkar, ya. Atau sesuatu yang ma'ruf bisa saja karena jarang orang yang melakukannya, maka bisa berubah menjadi yang mungkar. Sama seperti sesuatu yang mungkar terkadang dianggap ma'ruf oleh masyarakat tertentu. Contoh, ketika dulu berjalan bersama-sama antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, itu adalah sesuatu yang mungkar. Ya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, sekarang seakan-akan itu adalah sesuatu yang ma'ruf. Masyarakat menganggap itu adalah hal yang biasa dan bisa diterima meskipun belum menikah. Nah, ini adalah mungkar. Nah, sesuatu hal ini maka kita kembalikan kepada al-khair. Kalau memang al-khair mengatakan itu tidak boleh, maka tidak boleh. Inilah kenapa kemudian ada perbedaan antara al-khair dan al-ma'ruf. Sehingga kalau kemudian mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar, ingat, ma'ruf sesuatu yang memang dasarnya adalah adat istiadat, meskipun itu tidak boleh bertentangan dengan al-mungkar, al-khair, ya. Nah, itulah kenapa kita harus terus-menerus senantiasa melakukan dakwah. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi. Namun demikian ada tata caranya, bukan asal ceplos, asal ngomong, ya, tanpa dasar. Apa caranya? Yaitu yang pertama adalah dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ada satu hal yang langkah-langkah. Yang pertama adalah hikmah, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala adalah bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Jadi ada al-hikmah, ada al-mau'izah al-hasanah, ada jadilhum billati hiya ahsan. Apa sebetulnya hikmah, mau'izah hasanah, dan jadilhum billati ahsan? Itu kalau kita melihat bahwa Allah SWT memerintahkan kita semua untuk berdakwah, untuk mengajak orang lain menjalankan agama itu dengan cara hikmah. Kalau Ibnu Jarir dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan al-hikmah adalah minal kitabi was sunnah. Ma anzalahu alaihi minal kitabi was sunnah. Artinya apa? Segala sesuatu yang memang telah diturunkan harus sesuai dengan hikmah. Itu harus sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Ya. Nah, kalau kemudian kita melihat surah Luqman ayat 12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Ada juga kata-kata al-hikmah. Kalau di sana al-hikmah berarti pengetahuan yang sangat luas. Ketika ada sesuatu kebaikan, orang yang punya hikmah, diberikan hikmah oleh Allah SWT, itu mampu mengambil sesuatu yang paling baik di antara kebaikan-kebaikan yang banyak. Orang yang mampu mengambil sesuatu yang paling hebat di antara sesuatu yang hebat-hebat yang lainnya. Ini ada kebaikan-kebaikan. Nah, ahli hikmah, orang yang diberikan hikmah oleh Allah SWT, itu mampu mengambil sesuatu yang paling baik. Ya, itu hikmah. Nah, kalau hikmah ini berarti apa? Dengan cara dan tata cara yang baik sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika dakwah, satu caranya. Itu harus sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Jangan mencela, tidak boleh mencaci, tidak boleh membuka aib orang lain. Itu sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Ya. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Di antaranya itu. Tidak boleh mencaci, merendahkan orang lain, membuka aib orang lain. Apalagi di depan masyarakat yang banyak dengan mengatakan kata-kata yang kotor. Na'udzubillah min dzalik. Jangan-jangan orang tersebut yang mengatakan yang kotor ternyata jauh lebih jelek daripada orang yang dikata-katain. Atau jangan-jangan orang yang dikata-katain itu, yang dikatakan kotor itu, Allah memberikan pintu taubatnya sehingga ia bertaubat. Justru orang yang ngata-ngatain itu merasa paling benar, merasa paling suci, ada sifat takabur dalam dirinya. Maka
amal ibadah yang selama ini dilakukan, merasa paling hebat, paling suci, itu ternyata terhapus karena sifat takabur yang ada pada dirinya. Itu karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ketika berdakwah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah. Harus dengan cara yang lain, cara yang mau'izah, tata cara tutur kata yang baik. Ya, ketika mengingatkan, melarang seseorang, mengajak seseorang itu dengan mau'izah hasanah, bukan dengan cara yang keras. Ya, lihadzaru ba'sallah, mengingatkan akan siksa Allah, tapi caranya mau'izah hasanah, bukan cara yang keras. Kalau kemudian kita akan jadal, akan berdiskusi, akan mengadu argumentasi, maka wajadilhum billati ya ahsan, bukan asal ngotot, bukan asal menang, menyalahkan orang lain, tidak mau disalahkan. Ayo secara ilmiah, rasionalitas kita gunakan, ya, tetapi dengan cara yang baik. Bil wajhil hasani, dengan muka yang baik. Birifqin walayyin wa husni hitabin, dengan cara yang halus, dengan kata-kata yang lain, lemah lembut, wa husni hitabin, dengan omongan yang baik. Inilah yang dimaksud dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan kemudian ketika disinggung sesuatu yang sebetulnya itu tidak mengandung makna negatif, tetapi kemudian malah membalasnya dengan perkataan-perkataan yang sangat kotor. Itu adalah satu hal yang zalim. Adil saja tidak, tetapi itu melebihi dari yang semestinya. Itu adalah zalim. Jangan kau katakan, ingatkan kepada orang lain untuk tidak berlaku zalim, sementara engkau sendiri berlaku zalim. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, apa iya seperti itu? Allah telah memerintahkan kepada Nabi Musa, Nabi Harun ketika menyampaikan kepada Fir'aun saja yang mengaku sebagai Tuhan. Maka faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Harus mengatakan dengan qawlan layyinan, perkataan yang lemah lembut, bukan perkataan yang kasar. Itu yang sesuai dengan minal kitabi was sunnah. Ya. Oleh karena itu, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih mengetahui siapa yang lebih tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih mengetahui siapa orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja orang yang kau hinakan, bisa saja orang yang kau caci dalam dakwah, ternyata dia yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang berdakwah itu sendiri ternyata orang yang dhalla an sabilihi, sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala karena merasa hebat, merasa paling baik, merasa mendapatkan hidayah, merasa paling soleh. Takabur adanya pada dirinya, hilanglah, hanguslah amal yang ada pada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Yang berikutnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Ya. Siapa yang kemudian melihat kemungkaran, ingat mungkar sesuatu yang memang dianggap tidak baik oleh masyarakat berdasarkan al-khair, ya. Meskipun adat istiadat juga berperan di sana karena masyarakat yang menganggapnya, tapi tetap kita berlandaskan kepada al-khair. Maka falyughayyirhu biyadih. Rubahlah, ingatkanlah. Kalau kita mampu, maka dengan tangan kita. Tangan adalah sesuai kita dengan kekuasaan kita kalau memang mampu. Tapi kalau tidak, fa illam yastati, setidaknya kita sudah mengingatkan. Sudah mengingatkan. Ternyata kita tidak mampu dengan lisan kita. Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Maka dengan hati kita, meskipun itu termasuk adalah iman yang paling lemah. Ikhwani rahimakumullah. Dakwah kita mestinya adalah mengajak kepada aqidah syariah yang sesuai dengan landasan akhlakul karimah.
Ketika kita mengedepankan akhlakul karimah, maka itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan akhlaknya, dengan Al-Qur'annya, maka orang-orang akan memuliakan orang yang berdakwah tersebut. Rasulullah SAW dengan akhlaknya, dengan Al-Qur'annya, maka musuhnya justru tunduk karena akhlak Rasulullah SAW. Kita utamakan akhlak kita dengan qaulan layyinan. Kalau memang kita mampu, ingat, meskipun ada perintah, kita itu terus-menerus melakukan nahi mungkar, tetapi dahulukan yang ma'ruf. Karena pada hakikatnya ajakan persuasif, kita tindakan preventif, melakukan amar ma'ruf dulu. Ya, apalagi pertama yad'una ilal khairi, kemudian amar ma'ruf dulu. Setelah amar ma'ruf baru kemudian kokoh agamanya, kita memperingatkan untuk nahi mungkarnya. Nah, bagaimana kita mendapatkan keutamaan dalam berdakwah tersebut? Ingat, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man ittaba'u la yanqus dzalika min ujurihim syai'an. Ya, barang siapa yang mengajak-ngajak kepada petunjuk, kepada kebaikan, kepada agama, maka ia akan mendapatkan pahala seperti apa yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya. Dalam hadis yang lain, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang mengajak kepada sunnah yang baik, perilaku yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang melakukan atas petunjuk kita itu. Banyak sekali perilaku yang harus kita lakukan. Tetapi wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal itsmi. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, menunjukkan kepada kesesatan, dakwah dengan cara makian, itu termasuk juga memberikan contoh kesesatan yang ada, maka kana 'alaihi minal itsmi, maka dia bukan mendapatkan pahala tetapi justru mendapatkan dosa. Dan mithlu kana alaihi minal itsmi mithlu athamin man ittaba'u la yanqus min athamihim syai'an. Ingat, dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Kalau toh ada orang yang berdakwah, mempraktekkan dakwah dengan ilmunya, tetapi ketika dakwah dengan cacian, makian, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kok ternyata ada orang yang mengikutinya menganggap bahwasanya itu diperbolehkan membuka aib orang lain, bahkan mengolok-olok di depan orang lain. Katanya itu sesuai dengan ustadz kita, maka ia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya dan mempraktekannya. Kapan? Sampai kapanpun ia tetap akan mendapatkan dosa tersebut sampai orang mengikutinya terus. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min khairi ayyan qusamin auzarim syai'un. Siapa yang menunjukkan pada jalan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang tersebut. Inilah MLM, multi level marketing dalam pahala maupun dosa. Siapa yang mengajak orang lain berbuat baik, ia dapat pahala, dan pahala orang yang melakukan terus menerus sampai kapan terus, ila yaumil qiyamah. Begitu pula orang yang melakukan ajakan kepada kejelekan, dia pun terus-menerus akan mendapatkan pahala ketika dia mengajak orang lain berbuat maksiat atau menunjukkan pada jelekan, memberikan contoh yang jelek, orang lain mengikutinya pun dapat dosa, dan dosa itu juga ditambahkan kepada orang yang mengajarinya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan introspeksi buat diri kita semua. Tidak usah kita saling mencaci, tidak boleh kita membuka aib orang lain dalam berdakwah. Ya, dakwahlah ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, bil hikmati wal mau'izah hasanah wa jadilhum billati ahsan, dengan cara yang hikmah, penuh dengan sopan santun, mau'izah hasanah, dan begitu pula wa jadilhum billati ahsan. Kalau memang mau berjadal, mau diskusi, wajahnya yang sumeh, dengan cara yang baik, perkataan yang baik, bukan cacian, bukan makian. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita terhindar dari berbagai hal yang menyakiti orang lain, dan senantiasa berjalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.